Ternyata pacarnya si Gazi ini sebenarnya membawa pengaruh buruk pada Chandani. Ya entah mengapa kadang seorang gadis lebih menyukai lelaki yang terkesan bad boy. Nah Gazi ini selain memang dikenal di sekolahnya sebagai menaklukkan wanita, dia juga memiliki kebiasaan minum. Nah hal ini juga yang ditularkan kepada Chandani. Tiap kali mereka pacaran seringnya mereka berdua pasti minum-minum. Pulang sekolah bukannya langsung balik ke rumah, terkadang mereka malah check-in showtime. Halo, selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian nyata yang mengerikan yang terjadi di dunia ini. Cerita kali ini datang dari kota Rajshahi, divisi Rajshahi, negara Bangladesh, di mana ada satu keluarga yang kisahnya cukup sedih tapi juga bikin geleng-geleng kepala. Di balik keluarga yang terlihat harmonis, ternyata ada hubungan tidak wajar antara masing-masing anggota keluarga. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas lebih dalam. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe serta share cerita ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Jadi ceritanya gini, di kota Rajshahi, di negara Bangladesh, ada seorang gadis cantik bernama Chandani yang lahir pada tahun 1991. Dia merupakan anak tunggal yang sejak kecil sudah divonis dokter memiliki masalah dengan kesehatannya, menderita autoimun. Buat yang belum tahu, penyakit autoimun adalah kondisi di mana sistem kekebalan tubuh menyerang sel, jaringan, atau organ tubuh yang sehat secara keliru. Yang pasti penderita ini lebih rentan terhadap masalah kesehatan. Sudah melakukan banyak pengobatan dan setelah itu kondisinya lebih stabil. Karena penyakit yang dideritanya, makanya keluarga sangat perhatian dan sayang sama dia, tidak terkecuali sang kakak bernama Ayesha yang bertugas selalu menjaganya, menemani kemanapun. Informasi mengenai sang kakak Ayesha, dia merupakan anak adopsi. Jadi setelah menikah orang tua Chandani ini sempat lama kosong tidak dikaruniai anak. Itu sebabnya mereka mengadopsi Ayesha yang akhirnya menjadi kakak untuknya. Sebenarnya, baik Chandani dan Ayesha terbilang cukup mandiri. Ibu mereka sudah pergi selamanya tahun 2011 karena penyakit diabetes. Jadi hanya sang bapak, Dipankar, yang berfungsi sebagai ayah serta ibu. Dulu si Chandani masih sering dijagain oleh bibinya, namun karena kesehatan sang bibi juga turun naik, akhirnya dia terbiasa mandiri menjaga badan. Gak semanja dulu lagi, terkhusus sejak bersekolah di sekolah menengah atas dan punya pacar seorang cowok bernama Gazi. Yang tidak diketahui oleh ayahnya, ternyata pacarnya si Gazi ini sebenarnya membawa pengaruh buruk pada Chandani. Ya entah mengapa kadang seorang gadis lebih menyukai lelaki yang terkesan bad boy. Nah Gazi ini selain memang dikenal di sekolahnya sebagai menaklukkan wanita, dia juga memiliki kebiasaan minum. Nah hal ini juga yang ditularkan kepada Chandani. Tiap kali mereka pacaran seringnya mereka berdua pasti minum-minum. Pulang sekolah bukannya langsung balik ke rumah, terkadang mereka malah check-in showtime. Singkat cerita, dari semua kebiasaan buruk yang dilakukan akhirnya berdampak pada kesehatan Chandani. Chandani yang memang sudah menderita autoimun divonis gagal ginjal karena terlalu sering minum ketika bersama pacarnya. Semenjak itu kehidupan Chandani mulai berubah. Dia harus mulai cuci darah seminggu 2 kali. Dan dengan terpaksa harus meninggalkan kebiasaan yang dahulu sering dia lakukan bersama sang pacar. Biarpun terkesan nakal, Gazi sangat setia kepada Chandani. Dia yang selalu jadi temannya kemana-mana, gantian dengan sang kakak Ayesha. Singkat cerita, hubungan antara Chandani dan pacarnya Gazi berlanjut saat sama-sama kuliah di Universitas Negeri Rajshahi dan wisudanya pun mereka barengan. Gazi kemudian bekerja pada sebuah kantor dana perkreditan swasta di kota Rajshahi. Sebenarnya Chandani juga beberapa kali mencoba untuk melamar kerja, namun gak pernah keterima, selalu gagal dalam tes kesehatan. Sebenarnya, kedua orang tua Gazi sudah melarang anaknya berhubungan dengan Chandani. Soalnya jenis penyakit yang diderita Chandani takutnya akan menurun ke anaknya kelak. Namun namanya juga cinta, tetap aja berlanjut. Bahkan sampai Pak Dipankar salut banget sama pemuda itu, sangat sabar, tekun nemenin, gak kenal lelah. Semua demi rasa sayangnya kepada Chandani. Pada tahun 2017,
Pankar berhubungan dekat dengan seorang wanita mantan teman sekantornya bernama Janat yang berstatus janda tidak memiliki anak. Janat memiliki usaha dalam bidang catering bersama ponakannya. Disinilah Pankar meminta izin pada dua putrinya jika boleh untuk menikah lagi. Hidupnya udah sangat kesepian selama bertahun-tahun tanpa istri. Daripada harus jajan cewek nakal sembunyi-sembunyi bisa kena penyakit dan ngabisin duit doang, mending nikah biar sekalian bantu urus suami. Makanya setelah dikasih izin, mereka menikah juga pada September tahun 2017 saat Pankar berusia 50 dan Janat 44 tahun. Ini merupakan pernikahan kedua bagi wanita itu. Keadaan rumah kini makin ramai. Kesehatan Chandani membaik, dia dan kakaknya juga cukup akur dengan ibu tiri mereka. Semua sesuai dengan apa yang diharapkan oleh sang ayah. Hingga pada saat pandemi bulan Juni tahun 2020, Pankar terkena virus yang membuatnya menjalani perawatan cukup lama di rumah sakit. Sampai 2 bulan kemudian, lelaki tersebut harus pergi untuk selamanya, meninggalkan rasa duka mendalam, terkhusus bagi Chandani. Terpukul banget sebab sejak dulu dia berpikir bahwa dialah yang akan meninggal duluan karena penyakitnya. Malah sebaliknya, beruntung bapaknya meninggalkan uang tabungan yang banyak, rumah, tanah, dan persawahan. Soalnya Chandani kan nggak kerja, sedangkan kakaknya bekerja sebagai pelayan di penginapan. Sementara setelah kepergian sang ayah, akhirnya Janat bergabung lagi sama ponakannya dalam usaha catering. Ini yang kemudian dipelajari oleh Chandani pelan-pelan, mengikuti jejak ibu tirinya dan lumayan ya ngasih pemasukan untuk mereka. Jadi, harta bapaknya nggak habis begitu aja. Pada awal 2021, kesehatan Chandani ngedrop lagi. Badannya sering menggigil, kadang kejang-kejang, serta muntah-muntah yang sulit dihentikan. Berat badannya turun drastis, dan ini menjadi pemandangan yang menyedihkan bagi keluarga. Sempat dirawat di rumah sakit Kota Rajshahi, namun pihak asuransi dan dokter kemudian memberi rujukan ke rumah sakit yang lebih besar dan lengkap, karena tenaga medis di sana lebih handal serta alatnya memadai. Makanya ditemani oleh sang kekasih, Gasi, mereka berangkat dan menetap di sana selama lebih dari sebulan. Pengorbanan banget soalnya lelaki itu sampai berhenti dari kantornya guna menjaga sang kekasih. Sempat berantem juga si Gasi sama orang tuanya gegara ini. Orang tuanya mikir penyakit yang diidap pacar anaknya itu nanti ujung-ujungnya nggak bakal terselamatkan. Mungkin akan panjang ceritanya ya kalau kita bahas perjalanan perobatan yang diikuti sama Chandani. 3 pamannya sampai menjual 2 rumah dan mobil yang mereka miliki guna menutupi segala biaya pengeluaran. Beberapa kali sempat juga wanita itu mau nyerah. Dia nggak tega segala harta habis hanya untuk kesembuhannya. Tenaga, waktu, serta pikiran semua orang terkuras hanya untuk dia seorang. Namun ya namanya perjuangan selalu mengorbankan banyak hal. Bahkan kemudian sang kekasih, Gasi, jadi tinggal di rumah mereka sebab udah diusir oleh orang tuanya. Mau ngekos juga kan dirinya nggak kerja, nggak ada duit, ya numpang tinggal dan numpang makanlah. Udah kayak suami Chandani aja makanya kemudian pihak dari keluarga Pankar, paman-pamannya Chandani, pun terpaksa diskusi untuk bisa menikahkan keduanya agar resmi dan dekat bisa mengurus Chandani serta menghilangkan gosip-gosip nggak enak di luar sana yang bilang bahwa mereka katanya suka berbuat hal terlarang. Butuh proses panjang, terkhusus sulitnya orang tua Gasi untuk memberikan restu. Sampai akhirnya lulu juga dan pada bulan Februari tahun 2022 pun resmi diadakan pertunangan untuk mereka berdua. Rencana nikahnya masih 6 bulan ke depan. Pada bulan April tahun 2022, Chandani kembali ke Nowata untuk menjalani perawatan. Kali ini ditemani oleh pamannya sebab Gasi sedang sakit. Sempat ia memang ibu tirinya yang mau nemenin, tapi wanita itu nggak ngerti apa-apa, takut salah-salah makanya tinggallah mereka di Rajshahi aja bersama Aisyah. Yang bikin Janat mulai curiga dengan gelagat Gasi. Katanya sakit sampai nggak bisa nemenin Chandani ke Nowata, tapi kalau ngobrol dan bercanda sama Aisyah kok sehat banget. Namun Janat yakin di antara mereka nggak ada apa-apa. Lelaki itu tipe setia,
Udah pacaran sejak lama dengan Chandani sampai pernah musuhan sama orang tuanya demi kekasih. Masa ia selingkuh dengan calon kakak iparnya? Mustahil lah. Besoknya ternyata Gazi dan Ayesha tidak pulang ke rumah. Kalau Gazi, ia masih wajar, mungkin lagi balik ke rumah orang tuanya. Namun, Ayesha seharusnya ada di rumah. Janat berusaha positive thinking saja, mungkin anak tirinya tersebut lagi ingin menginap di rumah teman, walaupun hampir tidak pernah begitu. Ternyata minggu siangnya mereka pulang bareng, dan sang ibu tiri tetap positif. Siapa tahu memang Gazi sengaja menjemput calon kakak iparnya itu entah dari mana. Sampai kemudian Ayesha tertidur di kamarnya dan Gazi keceplosan ngomong pada Janat bahwa dirinya menginap di tempat Ayesha bekerja tadi malam. Tempat Ayesha bekerja. Janat menanyakan, "Loh, emangnya Ayesha shift malam ya, makanya kamu dapat kamar gratis di situ?" Dengan tergagap Gazi menjawab, "Iya, si Ayesha shift malam sampai pagi." Beberapa jam kemudian, dalam obrolannya bersama Ayesha, Janat langsung to the point dengan mengatakan, "Ayesha, kemarin shift sampai pagi kan? Kok bisa nginep di tempat kerja?" Dengan kebingungan, gadis itu menjawab bahwa dia nggak nginep di situ semalam, tetapi numpang tidur di rumah temannya yang jauh karena kebetulan ada acara pesta perpisahan teman. Makin bingung ibu tirinya itu sebab jawaban Gazi dan Ayesha kok nggak sinkron. Makanya, mulai curiga bahwa ada yang ditutup-tutupi. Meskipun agak aneh juga ya, soalnya yakin Gazi adalah orang yang setia. Untuk meyakinkan perasaannya, pada suatu malam Janat mengendap-endap keluar kamar lalu menuju ke belakang. Kamar Gazi kosong. Seingat dia, tadi lelaki tersebut bilang mau menginap di sana. Ini membuat sang ibu pelan-pelan ke depan menuju kamar Ayesha. Dia coba membuka pintunya namun terkunci. Kemudian, dia mengambil kursi, dinaikin, dan mengintip dari lubang angin di atas pintu. Nampaklah memang calon menantunya itu sedang bermesraan sama Ayesha. Kaget bukan main, langsung Janat menggedor pintu kamar dengan keras sambil menghina-hina mereka. Keduanya sempat nggak mau keluar sampai Janat bilang dia sudah lihat dari ventilasi. Akhirnya mereka keluar kamar dan meminta maaf pada ibu tiri tersebut. Besoknya, Ayesha memohon pada Janat agar tidak menceritakan perihal yang dilihat. Takut Chandani marah dan kesehatannya makin menurun. Terkhusus, bentar lagi pernikahannya akan dilaksanakan. Jangan sampai batal sebab undangan sudah kesebar dan paman-pamannya bisa ngamuk juga kalau tahu hubungan terlarang tersebut. Mau nggak mau ibu tirinya nurut, asalkan mereka janji tidak akan mengulangi hal ini lagi. Sebenarnya ada rasa kasihan juga sih sama Gazi. Pacaran udah belasan tahun dengan Chandani tapi gak pernah dikasih jatah selama Chandani sakit, ada beberapa hal terlarang untuk dilakukan Chandani demi kesehatannya. Dan bisa aja nanti jika nyawa anaknya tersebut tidak selamat, Gazi bakal menikah dengan Ayesha. Cocok juga sih karena pemuda itu memang baik. Ya kita lihat aja nanti. Seperti yang sudah diceritakan sebelumnya, Gazi ini memang jagonya menaklukkan hati. Beberapa waktu sebelumnya di rumah itu sebenarnya ada asisten rumah tangga, selain bantu membersihkan rumah juga bertugas merawat Chandani. Tapi sayangnya si asisten pernah kepergok oleh si ibu Janat sedang melayani si Gazi di kamar mandi. Tanpa pikir panjang asisten rumah tangga itu dipecat di hari itu juga. Hanya Gazi yang masih terus dimaafkan karena kalau dia sampai kenapa-kenapa takutnya kondisi Chandani malah jadi ngedrop. Pada awal Juli tahun 2022, tepat seminggu sebelum pernikahannya dilaksanakan, lagi-lagi Janat menangkap basah Gazi dan Ayesha di dapur sedang bermesraan. Sekejap saja, namun ini bikin ibu tirinya hampir ngamuk. Janat ditarik sama Gazi ke dapur dan mohon-mohon supaya jangan bilang ke Chandani. Ada cerita panjang yang mau diceritakan tapi nanti aja setelah acara resepsinya selesai. Jangan kacaukan pernikahan ini. Intinya jangan sampai batal. Sebenarnya, pamannya Chandani pun gak suka banget ya sama Gazi karena semakin hari semakin malas. Apalagi setelah acara tunangan, kok malah jarang nemenin Chandani ke rumah sakit untuk berobat. Cuma mau enak-enakan di rumah nonton film atau main game.
Semua pengeluarannya dibayarin pakai uang keluarga di Pankar. Sifat aslinya sebagai lelaki pemalas semakin jelas terlihat. Singkat cerita akhirnya resmi juga Chandani menjadi istri Gazi di hadapan semua saksi. Namun, belum usai acara perayaan tetapi kemudian, Chandani tiba-tiba kejang-kejang. Tubuh perempuan tersebut kemudian segera dibawa ke rumah sakit. Keadaannya kritis dan semua pada panik sambil banyak-banyak berdoa. 2 jam kemudian, nyawa Chandani tidak tertolong dan wanita tersebut menghembuskan nafas terakhir di ruang perawatan. Keributan mulai terjadi saat 3 pamannya protes dengan keberadaan Gazi, karena ternyata Chandani mewariskan harta yang menjadi bagiannya untuk lelaki itu. Debat sana-sini pun terjadi sambil mengurusi segala hal yang berhubungan dengan pemakaman. Akhirnya mereka setuju bahwa Gazi akan mendapat harta warisan istrinya namun harus menjauh dan tidak boleh berhubungan dengan Aisyah, sebab sempat ada pembicaraan bahwa akan terjadi turun ranjang, si kakak angkat Aisyah menggantikan posisi sang adik Chandani. Ternyata Gazi lebih memilih untuk mendapatkan harta warisan dibanding mendapatkan Aisyah. Anehnya, saat semua keluarga panik dan ngumpul di rumah duka yang ada di rumah sakit, Gazi dan si anak angkat Aisyah tidak ada di sana. Mereka ternyata bertengkar hebat di rumah karena gadis itu marah, berharap bahwa mereka bisa menikah setelah adiknya meninggal. Gazi lebih memilih duit dan siap menjauhi Aisyah. Namun lelaki itu justru menenangkannya, bilang bahwa itu cuma akal-akalan saja, rencana awal dapat warisan dan setelah beberapa bulan nanti mereka bisa menikah diam-diam. Soalnya paman-paman Aisyah kan galak-galak, harus pelan-pelan ngadepinnya. Setelah bertengkar, kedua insan tersebut kemudian bercocok tanam di ruang tamu. Parah ya, harusnya Gazi berada di rumah sakit mengurusi istrinya, malah enak-enakan sama kakak iparnya. Hal ini diketahui oleh Janat yang kembali ke rumah sesaat setelah keduanya baru saja selesai melakukan hubungan terlarang. Ibu itu marah dan mengancam mereka bakal diadukan ke paman-pamannya. Kala itu, Aisyah langsung pergi duluan ke rumah sakit lagi dengan taksi. Sementara Gazi mau ngobrol dengan Janat berharap ibu mertuanya nggak cerita apa-apa pada siapapun tentang hubungannya dengan sang adik ipar. Saat kondisi begini, malahan dengan tiba-tiba ibu Janat dengan bersemangat meraih bibir Gazi yang bikin lelaki itu kaget. Bukannya menolak, justru kemudian Gazi menyambutnya lalu menggendong sang mertua ke dalam kamar penantinnya. Mereka melakukan perbuatan tidak pantas malam itu juga. Saat enak-enakan tersebut, tiba-tiba salah satu pamannya Chandani yang bernama Chayan datang masuk rumah dan memergoki mereka. Langsung dihajarnya si Gazi ini hingga dia pingsan. Pamannya benar-benar tidak percaya dengan apa yang dia lihat, sangat tidak pantas menurutnya. Janat berusaha menjelaskan namun emosi si paman sudah tak terbendung. Di luar dugaan ternyata si paman malah menyergap dan mengajak Janat melakukan hal tidak terpuji itu. Karena memang perbuatannya dengan Gazi belum tuntas, akhirnya mau saja Janat melayani sang paman, dan terjadilah percocok tanaman di antara mereka. Tanpa disadari Gazi yang siuman dari pingsannya langsung menuju ke dapur. Dia langsung mengambil pemotong buah lalu dengan cepat menyerang si paman yang sedang enak-enak dengan Janat, hingga paman Chayan terluka cukup parah, sempat dilarikan ke rumah sakit dan bercerita pada polisi mengenai kronologi kejadian yang menimpanya. Namun, 1 hari kemudian, lelaki tersebut menghembuskan nafas terakhir karena luka-luka yang diderita dan Gazi pun ditangkap oleh pihak kepolisian. Jasad Chandani dan sang paman, Chayan, dikebumikan di lokasi pemakaman yang sama. Di dalam persidangan, cukup mengagetkan hakim memang kasus ini. Ini kasus yang tidak biasa dan kompleks karena banyak orang yang terlibat. Banyak yang tidak mengira sifat Gazi ternyata di luar prediksi, mengingat kesetiaannya selama ini pada Chandani, sampai dulu meninggalkan pekerjaan dan sempat tidak diakui sebagai anak oleh orang tuanya. Semua demi Chandani. Kenyataannya, lelaki tersebut sudah lama menjalin hubungan dengan sang kakak ipar. Namun, menurut keterangan Gazi dan Aisyah, hubungan mereka sudah pernah kepergok oleh sang kakak. Awalnya, Chandani kaget dan marah, namun kemudian maklum dan menerima sebab dirinya tidak pernah bisa memberikan kepuasan pada Gazi. Jadi dia membiarkan kakak angkatnya itu yang memenuhi kebutuhan biologis kepada Gazi.
apalagi mengetahui bahwa jika umurnya pun panjang, dia tidak berniat memberikan momongan untuk lelaki itu, karena kondisi kesehatannya yang sering drop. Biar sama Ayesha sajalah. Menikah dengan Chandani hanyalah rencana mereka bertiga agar suaminya mendapat harta warisan keluarga di Pankar sebagai hadiah buat Gazi yang sudah berkorban menjaga dan mengurusnya sejak masih usia remaja. Sang pengacara menyatakan bahwa apa yang dilakukan kliennya, Gazi, pada malam kejadian adalah spontan dan hanya untuk membela diri. Pak Chayan menangkap basah Gazi dan Janat sedang bermesraan. Lelaki tua itu ngamuk dan mulai anarkis, menyerang membabi buta kepada Gazi hingga dia pingsan. Makanya saat Gazi siuman dia langsung melawan. Dia ambil pemotong buah yang ada di dapur saat pamannya sedang sibuk dengan sang ibu Janat, dan seketika menyerang sang paman. Kalau tidak begitu, pasti dirinya yang bakal dihabisi si paman. Sementara Janat mengaku nyesal dan juga bersalah atas perbuatannya terhadap sang menantu dan kepada Chayan. Dia sudah lama tertarik melihat Gazi dan memanfaatkan keadaan mengancam bakal mengadu hubungan lelaki itu dan Ayesha pada paman-pamannya. Malah pengen dipuaskan juga. Saat hubungan dengan Gazi itu belum selesai, si paman datang dan ngamuk-ngamuk. Gak diduga ternyata si paman minta dijatahin juga. Ya tentu dia tidak menolaknya, padahal itu masih di hari yang sama saat paginya sang putri menikah dan kehilangan nyawa. Sampai pada hasil keputusannya, pada Februari tahun 2023, Hakim di Pengadilan Tinggi Wilayah Rajshahi menyatakan bahwa Gazi bersalah atas tuntutan penyerangan kepada orang lain untuk pembelaan diri yang mengakibatkan nyawa paman Chayan melayang. Lelaki berusia 30 tahun tersebut dikenakan hukuman maksimal 25 tahun penjara. Baik Ayesha serta ibu tirinya, Janat, dibebaskan dalam kasus ini. Gazi tidak memperoleh sepeser pun dari harta warisan mendiang istrinya. Semua jatuh ke tangan Ayesha serta ibu Janat. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?